Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Baik, silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu absen dulu ya. Fatimah Az-Zahra, Hadir Bu. Hidayatul Mukarramah, Hadir Bu. Iskatul Amalia, Hadir Bu. Putri Nafisa Az-Zahra. Hadir Bu. Baik, Ibu sudah absen semua ya. Iya Bu. Bagaimana hari ini, masih semangat? Semangat Bu. Iya, harus semangat. Kenapa? Karena masa depan adalah milik kita yang mempersiapkan hari ini. Apakah sudah ada yang tahu apa pembahasan hari ini? Belum. Baik, hari ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Apakah sudah ada yang tahu apa itu kegiatan ekonomi? Belum Bu. Baik, kegiatan ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tentunya kita tidak luput dengan kegiatan ekonomi. Baik, kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Yang kedua kegiatan distribusi. Dan yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Apakah sudah ada yang tahu apa itu kegiatan produksi? Belum. Nah, kegiatan produksi adalah suatu kegiatan yang menciptakan, menghasilkan, dan menambah nilai guna suatu barang. Seperti contoh pada gambar berikut, ini adalah seorang petani yang memproduksi sebuah padi menjadi beras. Untuk selanjutnya, kegiatan produksi didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor alam. Yang kedua yaitu faktor tenaga kerja. Yang ketiga yaitu faktor modal atau kapital. Dan yang terakhir yaitu faktor keahlian. Dalam kegiatan ekonomi, hal yang pertama kita butuhkan adalah bahan yang berasal dari alam. Nah, bahan ini ada yang dapat diperbaharui seperti tanah, air mineral, pertumbuhan, dan perkebunan. Dan juga yang tidak dapat diperbaharui seperti batu bara. Yang selanjutnya yaitu tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini akan mengeluarkan pikiran, tenaga, dan keterampilannya untuk menciptakan suatu produk. Untuk yang selanjutnya yaitu modal atau kapital. Nah, modal atau kapital ini dapat berupa barang atau uang yang digunakan untuk produksi lebih lanjut. Dan untuk yang terakhir yaitu keahlian. Dengan keahlian, kegiatan produksi dapat berjalan dengan baik dan dapat dilaksanakan serta diawasi secara menyeluruh. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang distribusi. Apa itu distribusi? Apakah sudah ada yang tahu apa itu distribusi? Belum. Nah, distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari seorang produsen kepada konsumen. Jadi, maksud distribusi adalah jembatan ya antara kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi. Nah, di sini kegiatan distribusi didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor barang. Yang kedua yaitu faktor pasar. Yang ketiga yaitu faktor perusahaan. Dan yang terakhir yaitu faktor perantara.
Kegiatan distribusi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu distribusi langsung, yang kedua yaitu distribusi tidak langsung. Apa kalian tahu apa itu distribusi langsung? Tidak ada. Ya. Distribusi langsung adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa tanpa perantara. Jadi seorang produsen itu akan langsung menyalurkan barangnya kepada konsumen tanpa perantara. Seperti contohnya adalah seorang penjual gorengan yang menjajakan dagangannya sendiri langsung kepada konsumen. Apakah sudah paham? Paham. Baik. Yang kedua yaitu distribusi tidak langsung. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Tidak. Distribusi tidak langsung yaitu distribusi yang melalui perantara. Contohnya seperti PT Pertamina yang menyalurkan gas LPG kepada agen-agen gas LPG yang kemudian disalurkan kembali ke pengecer hingga konsumen akhir. Apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, Ibu lanjut ya. Yang pembahasan yang terakhir yaitu tentang konsumsi. Apakah ada yang tahu apa itu konsumsi? Tahu, Bu. Apa? Kegiatan menikmati hasil. Ya, benar sekali. Yang lain mungkin ada yang tahu? Tidak ada. Baik, Ibu jelaskan. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan menghabiskan nilai guna suatu barang. Tentunya kita setiap harinya akan melakukan kegiatan konsumsi. Seperti contoh gambar berikut. Ini adalah gambar kegiatan konsumsi yang terjadi di pasar. Sudah lihat semua? Ya, Bu. Apakah sudah paham apa itu konsumsi? Paham, Bu. Nah, di sini kegiatan konsumsi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi seseorang. Yang faktor kedua yaitu harga. Semakin rendah harga dari suatu barang, maka konsumsi semakin tinggi. Yang ketiga yaitu tingkat pendidikan. Nah, semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, tentunya seorang itu akan membutuhkan beberapa buku yang lebih banyak. Nah, dari itu maka mereka akan melakukan konsumsi yang lebih banyak. Selanjutnya yaitu jumlah keluarga. Semakin banyak jumlah keluarga, maka semakin tinggi pula tingkat konsumsi daripada keluarga yang jumlahnya sedikit. Dan selanjutnya yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan tentunya akan memiliki tingkat konsumsi yang berbeda. Nah, di sini perempuan cenderung lebih banyak akan melakukan kegiatan konsumsi daripada laki-laki. Nah, apakah sudah paham mengenai materi konsumsi? Sudah, Bu. Mungkin ada yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini? Saya, Bu. Ya, Rara, silakan. Apa yang terjadi jika salah satu kegiatan ekonomi di sekitar kita tidak berjalan dengan baik? Nah, apabila salah satu kegiatan ekonomi di sekitar kita tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan ekonomi yang lain akan terganggu kelancarannya sehingga kebutuhan ekonomi masyarakat tidak akan terpenuhi dengan baik. Apakah sudah paham, Rara? Sudah, Bu. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan sebuah tugas kelompok. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok yang pertama yaitu membuat sebuah video mengenai kegiatan produksi, dan untuk yang kelompok kedua yaitu mengenai kegiatan distribusi, dan untuk kelompok yang ketiga yaitu mengenai konsumsi. Apakah sudah paham mengenai tugasnya? Paham, Bu. Nah, jangan lupa ya, kita akan kumpulkan di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.